Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silakan dimampuin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru ingin bertanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Semoga yang sakit penyakitnya segera disembuhkan dan bisa segera masuk kembali. Nah, hari ini kita itu akan membahas tentang kondisi geografis dan juga pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum Bu Guru mulai menjelaskan, Bu Guru ingin bertanya, siapakah yang tadi sudah melihat gunung ataupun sawah? Saya. Nah, kalau menurut kalian, gunung ataupun sawah itu termasuk sumber daya alam atau bukan? Termasuk. Nah, kalau menurut kalian bagaimana cara melestarikan sumber daya alam sawah ataupun gunung? Apa, Nak? Melestarikan itu apa? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus. Tapi Bu Guru simpan dulu pertanyaan kamu. Bu Guru akan menjawabnya nanti akhir, setelah kalian menyimak video yang sudah Bu Guru persiapkan. Nah, di sini kalian itu akan saya lihatkan sebentar ya. Di sini Bu Guru sudah menyediakan video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan menayangkan materi tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus menyimak agar nanti ketika Bu Guru tanyakan kalian bisa menjawab. Ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Agar mudah mengenalinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 tema. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan di Indonesia ya? Berdasarkan data dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, negara kita mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan loh. Jenis hutan berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis ya, seperti hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas 44,9% dari total luas hutan di Indonesia. Contoh hutan produksi seperti hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman musang di Sumatera Utara. Jenis hutan yang selanjutnya yaitu seperti hutan lindung. Hutan lindung di Indonesia memiliki luas 19,3% dari total luas hutan di Indonesia ya. Hutan ini merupakan hutan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem berupa kesuburan tanah, cadangan air, dan fungsi-fungsi ekologis lainnya ya. Contoh hutan ini seperti hutan Sesawot yang terletak di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis hutan selanjutnya ada hutan konservasi. Hutan ini memiliki luas 35,8% dari total luas hutan di Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Hutan konservasi di Indonesia seperti Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan Suaka Marga Satwa Gunung Tambora Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu jenis sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang ini berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang pun memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia.
Salah satunya peran vital dari sumber daya alam ini adalah sebagai sumber energi berbagai bidang kehidupan manusia. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang dapat dibilang kaya loh teman-teman, seperti batu bara. Teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan produksi batu baranya loh. Daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bahan tambang berupa non-energi juga ada di Indonesia loh teman-teman, seperti timah dan nikel. 17% cadangan timah dan 23% cadangan nikel di dunia terdapat di Indonesia teman-teman. Wow, berlimpah juga ya. Untuk melihat potensi sumber daya alam yang terakhir, yaitu potensi sumber daya alam kemaritiman. Indonesia yang memiliki luas perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi berdampak pada kekayaan lautnya. Berdasarkan data dari Kemenko Kemaritiman, pada tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang, dan 30% hutan bakau dan padang lamun. Nah, jadi itu adalah ketiga potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari yang kita tahu tadi bahwasanya potensi sumber daya alam Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah potensi sumber daya alam kehutanan. Kemudian yang kedua adalah potensi sumber daya alam tambang. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam kemaritiman. Nah, hutan di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hutan produksi, kemudian yang kedua adalah hutan lindung, dan yang ketiga adalah hutan konservasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam tambang itu merupakan sumber yang berasal dari dalam perut bumi dan itu tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian sumber dari tambang itu tersendiri kita dapat menghasilkan energi, yaitu energi yang dapat digunakan di segala produksi di bidang kehidupan manusia. Nah, kemudian bukan hanya itu, tapi tambang di Indonesia itu juga menghasilkan tambang non-energi. Yang ketiga itu adalah sumber daya kemaritiman yang terdiri dari yang pertama itu adalah sumber daya hayati, dan yang kedua adalah terumbu karang, dan yang ketiga itu adalah hutan bakau dan juga padang lamunan. Nah, dari teman kalian itu ada yang bertanya, Bu, melestarikan itu apa? Melestarikan itu artinya upaya kalian menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap asri, tetap kekal, tidak berubah seperti semula. Jadi yang disebut melestarikan itu kalian menjaga lingkungan supaya lingkungan itu tetap asri. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya ya, bagaimana Bu cara melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Salah satunya itu kita harus menerapkan 5 metode. Yang pertama itu adalah kita menerapkan 3R. 3R itu apa saja? Yaitu reduce, dan juga recycle. Artinya apa? Kalian itu harus bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi pertama kalian harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, kemudian kalian itu harus bisa memakai pakaian yang masih layak pakai. Dan seterusnya kalian harus bisa mendaur ulang limbah supaya tidak terjadi polusi. Jadi itu yang dimaksud dengan recycle, kemudian reduce dan juga reuse ya. Kemudian langkah kedua itu adalah penghijauan atau reboisasi. Reboisasi itu apa? Yaitu penanaman hutan kembali agar kita bisa meningkatkan oksigen dan juga mencegah adanya erosi. Nah, kemudian yang ketiga, kalian itu harus bisa menghemat energi dan air. Jadi kalau semisal listrik itu tidak digunakan, maka wajib kalian matikan. Nah, itu tandanya kalian sudah menghemat energi. Dan kalian juga kalian itu juga harus menghemat penggunaan air. Nah, itu adalah perlindungan habitat. Nah, perlindungan habitat itu seperti apa, Bu? Jadi kalian itu harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dan kalian itu harus menjaga ekosistem laut ataupun hutan. Kalian harus bisa membuang sampah kepada tempatnya. Jadi itu termasuk dari
perlindungan habitat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian harus mengkonsumsi bijak. Konsumsi bijak itu artinya apa? Kalian harus bisa mengurangi bahan kimia. Nah, kalau menurut kalian, hutan ataupun sawah itu termasuk potensi sumber daya alam yang mana? Kehutanan. Dari kehutanan. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, Bu Guru ingin tahu pemahaman kalian sampai di mana. Jadi habis ini Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada yang terdiri dari 4 orang dan juga 5 orang. Nah, di sini Bu Guru akan mengundinya terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau bantu Bu Guru untuk mengundi kelompok. Salah bikin dengan. Dan untuk kelompok pertama ada Rizky A. Jadi untuk kelompok 2 itu Humairah. Itu kelompok itu. Dan yang terakhir ini merupakan kelompok 3. Samaan. Dan sekarang kalian pindah kepada kelompoknya masing-masing. Kalian hidupkan terlebih dahulu kerangku kalian. Silakan kalian buka playground. Dan sudah ketemu semua ya. Nah, sebelum kalian memasukkan kode, Bu Guru akan memberikan kalian lampiran tugas. Jadi sambil lalu mengerjakan soal di kuisis, kalian diskusikan dengan teman kalian jawaban yang harus kalian isi di lembar soal yang sudah saya sediakan. Ya, sekarang kita mulai kuisnya ya. Jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan itu juga kalian diskusikan, kemudian kalian kerjakan. Dan karena kuis sudah selesai, ternyata pemenang kuisis di pembelajaran kali ini yaitu adalah kelompok 2. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bu Guru tutup, Bu Guru ingin bertanya. Tadi kalian sudah melihat video kan ya? Ya. Video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan menurut kalian, ada berapakah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? 3. Apa saja? Potensi sumber daya alam kehutanan. Nah, bagus. Kedua? Tambang. Dan yang ketiga? Kemaritiman. Nah, di situ tadi Bu Guru juga menjelaskan melestarikan lingkungan itu apa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa yang dimaksud dengan melestarikan lingkungan? Upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan tidak berubah, tetap kekal dan seperti semula. Bagus, pintar. Kemudian Bu Guru mau bertanya satu kali lagi. Ini sudah terakhir. Nah, di situ Bu Guru juga sudah menjelaskan cara melestarikan lingkungan atau potensi sumber daya alam itu ada berapa tadi? Ada berapa kata Bu Guru tadi? 5. 5. Apa saja? Penerapan 3R. 3R itu apa saja? Reuse, recycle. Bagus, pintar. Kemudian apa lagi? Penghijauan. Terus? Hemat energi dan listrik. Nah, kemudian? Lingkungan habitat. Dan? Konsumsi hijau. Bagus, pintar. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena pelajaran sudah berakhir, sebelum pelajaran kita tutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.